Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak ibu sekalian, siswa-siswi kelas S9 SMP 1 Sukasari, alhamdulillah kita dipertemukan lagi minggu ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar matematik bersama ibu. Nah, sebelum ibu memaparkan materi pada minggu ketiga ini, ibu ingatkan dulu mengenai materi yang ibu sampaikan minggu lalu. Masih ingat mengenai apa? Masih bilangan berpangkat, tapi mengenai sudah masuk ke operasi kemarin ya, yaitu operasi perkalian. Nah, ibu ingatkan lagi, ibu ambil contoh soal atau rumusnya dulu. Nah, jika ada bilangan berpangkat, basisnya sama, operasinya perkalian, maka pangkatnya diapain? Betul, ditambahkan ya. Jadi rumusnya kemarin A pangkat N dikali A pangkat N, maka sama dengan A pangkat M tambah N, gitu ya. Sehingga kalau ada contoh soal 3 pangkat 5 kali 3 pangkat 10, berapa hasilnya? Nah, ini sama dengan 3 pangkat 5 tambah 10, pangkatnya ditambahkan sehingga hasilnya 3 pangkat 15. Sudah ingat kembali? Nah, yang berikutnya selain operasi perkalian, kemarin ibu juga memaparkan mengenai pemangkatan bilangan berpangkat. Yang rumusnya seperti ini, A pangkat M dipangkatkan N. Bagaimana pangkatnya? Diapain? Dikalikan. Betul. Sehingga contohnya kalau ada 5 pangkat 8 dipangkatkan 2, maka hasilnya 5 pangkat 8 kali 2 atau 5 pangkat 16. Sudah ingat kembali? Nah, pada pertemuan kita yang ketiga sekarang, tujuan pembelajarannya adalah ini, yang pertama agar kalian dapat yang pertama memangkatkan perkalian bilangan. Lalu yang kedua menyelesaikan operasi pembagian. Kalau kemarin perkalian, sekarang pembagian bilangan berpangkat. Yang ketiga memangkatkan bilangan pecahan, yaitu bilangan dengan basis pecahan. Lalu yang keempat menyederhanakan perpangkatan. Tuh ya, kita bahas, baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama mengenai pemangkatan perkalian bilangan ya. Yang pertama nih, memangkatkan perkalian bilangan. Ibu ambil contoh. Misalnya perkalian bilangannya ibu ambil 2 kali 5 dipangkatkan misalnya 3. Maka sesuai dengan pengertian bilangan berpangkat, bilangan berpangkat itu adalah perkalian berulang kan? Ya, maka ini perkalian 2 kali 5 diulang sebanyak, betul, sebanyak 3 kali, sebanyak pangkatnya. Setelah itu kurungnya boleh dibuka tidak? Boleh, karena operasinya semuanya kali. Oke, kurungnya kita hilangkan, bukan dibuka. Kita hilangkan, lalu bilangan dengan yang sama kita dekatkan. Tuh. Sehingga ini 2 kali 2 kali 2 itu hasilnya berapa? Atau bilangan berpangkatnya apa? 2 pangkat 3. Lalu ini 5 kali 5 kali 5 adalah 5 pangkat 3. Jadi apa? Kesimpulan ini hasilnya 2 kali 5 dipangkatkan 3 itu sama dengan 2 pangkat 3 kali 5 pangkat 3. Gitu. Jadi secara umum bagaimana nih? Secara umum. Jadi kalau ada bilangan A kali B dipangkatkan M, maka secara umum hasilnya adalah A pangkat M dikali B pangkat M. Ini menjadi rumus. Gitu. Paham? Kalian bisa memahaminya ya? Jadi kalau misalnya ibu ambil contoh lagi, misalnya 11 kali 6
dipangkatkan 7. Berapa hasilnya atau penulisan lainnya bagaimana? 11 pangkat 7 dikali 6 pangkat 7. Selesai. Begitu. Bisa dipahami ya? Nah, berikutnya. Yang kedua, bagaimana dengan operasi pembagian? Operasi pembagian. Ibu ambil contoh. Misalnya 2 pangkat 11 atau pangkat 10. Jangan terlalu besar. 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 2 aja. Nah, menurut pengertiannya bahwa bilangan berpangkat itu adalah perkalian berulang, kita uraikan 2 pangkat 6 menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 6 kali. Dibagi 2 pangkat 2 itu 2 kali 2. Kita selesaikan. 2 dibagi 2 1. 2 dibagi 2 juga 1, sehingga hasilnya 1 kali 1 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 atau 2 kali 2 kali 2 kali 2 atau berapa ini? Ini bilangan berpangkat kan? Berapa? 2 pangkat 4. Lalu kalian perhatikan hubungan antara 6, 2 dengan 4. Apa hubungannya? Coba amati. Betul, yaitu 4 itu sama dengan 6 dikurangi 2. Sehingga bagaimana nih? 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 2. Atau ini sama dengan juga boleh menuliskannya begini kan? Karena per itu adalah bagi. Nah, sama dengan 2 pangkat 6 dikurangi 2. Yaitu 2 pangkat 4. Sehingga apa rumus umumnya? A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan apa coba? Ya, A pangkat M kurangi N. Nah, sudah ada rumus kedua, rumus operasi pembagian. Jadi kalau ada 2 bilangan berpangkat, bilangan basisnya sama, bilangan berpangkat itu dibagi, basisnya sama, maka pangkatnya dikurangi. Gitu. Kalau kemarin perkalian ditambah pangkatnya, kalau pembagian dikurang. Gitu. Sudah dapat ya? 2 rumus umum. Nah, berikutnya yang ketiga. Bagaimana kalau basisnya bilangan pecahan? Memangkatkan bilangan pecahan. Misalnya ada bilangan pecahan 2/3 dipangkatkan 4. Nah, sesuai, kembalikan lagi ke pengertian bilangan berpangkat, yaitu sebagai perkalian berulang. Berarti ini sama dengan 2/3 dikali 2/3 kali 2/3 kali 2/3 sebanyak 4 kali, sebanyak pangkatnya. Ini sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 per 3 kali 3 kali 3 kali 3 atau 2 pangkat nih, pangkat berapa? 4 per 3 pangkat 4. Sehingga bagaimana nih rumus umumnya? Kalau ada A per B dipangkatkan M, maka hasilnya A pangkat M dibagi B pangkat M. Tuh, dapat rumus umum yang ketiga. Sudah bisa diingat? Ya. Nah, untuk supaya lebih memahami bagaimana menggunakan ketiga rumus umum ini, kita akan masuk ke tujuan pembelajaran yang keempat, yaitu menyederhanakan perpangkatan. Ya. Nanti kalau ada yang kalian kurang pahami, kalian bisa tanya ibu lewat WA ya, segera hubungi ibu. Ibu akan memberikan beberapa contoh soal supaya kalian bisa menyederhanakan perpangkatan ya. Contoh soal dan kita akan bahas. Nomor 1,
7 misalnya ada soal sederhanakan ya, perintahnya sederhanakan. 7 pangkat 11 dibagi 7 pangkat 5. Nah, ini pakai rumus umum yang pertama, yang kedua ya, yaitu operasi pembagian. Bagaimana tadi? Jika ada bilangan berpangkat dengan basis yang sama dan dibagi, maka pangkatnya dikurangi. Betul. Jadi 7 pangkat 11 kurangi 5, sehingga hasilnya 7 pangkat 6. Selesai. Sekarang yang kedua. Oke. 2 pangkat 10 kali 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 5 sama dengan. Nah, ini ada perkalian materi yang kemarin, yang minggu kemarin. Kalau kali pangkatnya diapain? Ditambah, betul. Jadi 2 pangkat 10 ditambah 3 dulu per 2 pangkat 5. Berapa nih 10 pangkat 3? 13. 2 pangkat 13 per 2 pangkat 5. Sekarang ini pembagian. Basisnya sudah sama, 2. Berarti pangkatnya diapain? Dikurang. Betul. Jadi 2 pangkat 13 dikurangi 5. Berapa 2 pangkat 13 kurangi 5? Yaitu 2 pangkat 8. Gitu. Bisa dipahami ya? Nah, yang berikutnya, bagaimana kalau basisnya bilangan negatif sekaligus bilangan pecahan desimal. Nah, misalnya min negatif 0,6 pangkat 15 dibagi negatif 0,6 misalnya pangkat 6 dikali negatif 0,6 pangkat 2. Ini tidak jadi masalah, kalian jangan pusing dengan basis bilangan negatif atau pecahan desimal seperti ini. Yang jelas yang harus kalian perhatikan, basisnya sama tidak. Ini basisnya negatif 0,6 sama semua, berarti ke semua rumus tadi berlaku ya. Jadi ini gimana? 0,6 pangkat 15 ini selesaikan dulu, ini perkalian, berarti pangkatnya diapakan? Ditambah. Betul. Jadi min 0,6 pangkat 6 tambah 2. Jadi negatif 0,6 pangkat 15 dibagi negatif 0,6 pangkat 8. Tuh. Jadi hasilnya berapa? Betul, negatif 0,6 pangkat 7. Atau 15 kurangi 8. Gitu. Sudah bisa dipahami ya? Kita lanjutkan dengan soal nomor 4. Bagaimana kalau basisnya adalah variabel? Kali P pangkat 11 per P. Nah, ini kalian bisa mengerjakannya seperti ini. P pangkat 6 kali P pangkat 11 dulu, lalu dibagi P pangkat 3 kali P. Bisa juga P pangkat 6 dibagi dulu dengan P pangkat 3, baru dikalikan P pangkat 11 dibagi P. Terserah kalian, nanti hasilnya akan sama ya. Oke, bagaimana nih, pilih yang mana caranya? Yang ini saja ya. Nah ya, ini pembagian berarti pangkatnya dikurangi. P pangkat 6 min 3 kali P pangkat 11 min berapa ini? Ini kosong, artinya pangkatnya pangkat 1. Tuh. Jadi B pangkat 6 kurangi 3, P pangkat 3 kali P pangkat 11 kurangi 1, P pangkat 10, betul. Jadi ini kali, berarti pangkatnya ditambah. Jadi P pangkat 13, 3 tambah 10. Selesai. Bisa ya, dipahami ya? Nah, sekarang nomor 5. 10 pangkat 6 kali 5 pangkat 2 per 2 pangkat 6. Nah, ini barulah menggunakan rumus yang tadi yang pertama, yaitu memangkatkan perkalian bilangan. Kenapa? Ini ada bilangan 10. 10 ini bisa dirubah menjadi perkalian bilangan. Perkalian bilangan berapa itu? 2 kali 5 atau 5 kali 2 sama saja ya. Ingat tadi yang pertama memangkatkan perkalian bilangan itu tadi A tambah B pangkat M itu sama dengan A
kali B pangkat M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Nah ini oke, kita rubah 10-nya jadi 2 kali 5. Jangan lupa dipangkatkan 6. Paham sampai sini? 10 dirubah jadi 2 kali 5 pangkat 6 kali 5 pangkat 2 per 2 pangkat 6. Nah ini berdasarkan rumus yang tadi, 2 kali 5 pangkat 6 itu sama dengan 2 pangkat 6 kali 5 pangkat 6 kali 5 pangkat 2 per 2 pangkat 6 gitu. Nah sekarang perhatikan, ini yang 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 6 berapa? 1 ya, 2 pangkat 6 semua bilangan dibagi dengan dia sendiri hasilnya 1 atau 2 pangkat 6 kurangi 6 2 pangkat 0, nanti kita belum pelajari itu ya. Jadi ini 2 pangkat 6 bagi 2 pangkat 6 dikali 5 pangkat 6 kali 5 pangkat 2. Tuh. Ini 1, yang ini 5 pangkat, ini kali berarti pangkatnya ditambah. Jadi hasilnya 5 pangkat 8. Gitu ya. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan, masih ada contoh lain. Nomor 6. 6 pangkat 10 kali 2 pangkat 5 per 9 pangkat 3 kali 8. Nah, sederhanakan. Nah, ini lihat 6 rubah jadi perkalian bilangan. Perkalian berapa kali berapa? 6. Betul, 2 kali 3. Jadi ini 2 kali 3, jangan lupa pangkatkan 10 kali 2 pangkat 5. Lalu di sini 9. 9 itu bilangan berpangkat. Berapa pangkat berapa? Iya, 3 pangkat 2. Jangan lupa dipangkatkan 3. Kan ini 9 pangkat 3 ya. Dikali 8 dirubah jadi bilangan berpangkat. Berapa pangkat berapa? Iya, 2 pangkat 3. Tuh. Ini kita uraikan lagi. Jadi berdasarkan rumus yang pertama, 2 pangkat 10 kali 3 pangkat 10 kali 2 pangkat 5 per. Nah, bilangan berpangkat dipangkatkan. Kemarin diapakan pangkatnya? Dikali. Awas jangan lupa. Dikali ya. Jadi 3 pangkat 2 kali 3. Nah, 2 pangkat 3. 2 kali 3 berapa? Sederhanakan. 2 kali 10 ini kali 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 10 per 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 6. 2 kali 3 itu 6 ya. Oke, kita sederhanakan lagi. Ini dulu 2 pangkat 10 kali 2 pangkat 5 perkalian, berarti diapain pangkatnya? Ditambah. Jadi 2 pangkat 10 tambah 5 kali 3 pangkat 10 per 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 6. Ini berarti 2 pangkat 15 kali 3 pangkat 10 per 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 6. Sekarang lihat yang basisnya sama. 2 pangkat 15 dibagi 2 pangkat 3. Pembagian pangkatnya dikurang. Betul. Jadi 2 pangkat 15 kurangi 3 kali ini yang basisnya sama, 3 pangkat 10 bagi 3 pangkat 6, pangkatnya dikurang, jadi 3 pangkat 10 kurangi 6. 15 kurangi 3 berapa? 12. 3 pangkat 10 min 6 berapa? 4. Jadi hasilnya 2 pangkat 12 kali 3 pangkat 4. Bisa dipahami? Ya, hati-hati. Pokoknya dikumpulkan bilangan dengan basis yang sama, didekatkan. Jadi supaya mempermudah pengerjaan. Ya. Masih ada lagi soal itu baru nomor 6. Sekarang nomor 7. 15 pangkat 6 dibagi 25 pangkat 2 dibagi 3/2 pangkat 4. Nah,
Sekarang perhatikan ini. Sama, yang 15-nya kita ubah jadi perkalian bilangan. Berapa kali berapa? 15. Ya, 3 kali 5 dipangkatkan 6. Oke. 25 itu bilang berpangkat. Berapa pangkat berapa? 5 pangkat 2. Iya, betul. 5 pangkat 2 dipangkatkan 2 kan ini. Ya, jangan lupa. Dibagi. Nah, ini perpangkatan pecahan. Tadi bagaimana? Ya, jadi 3 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 4. Ini uraikan dulu berdasarkan rumus umum tadi. 3 pangkat 6 kali 5 pangkat 6 per 5 pangkat. Nah, pangkat 5 pangkat 2 dipangkatkan 2. Pangkatnya dikali. Itu 5 pangkat 2 kali 2 4. Dibagi 3 pangkat 4 per 2 pangkat 4. Tuh. Sekarang pembagian dengan pecahan itu bagaimana ketentuannya? Di SD kalian pernah belajar kalau pembagian dengan pecahan? Masih ingat? Ya, dikali, tapi pecahan pembaginya dibalik, ya. Jadi 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4 dibalik. Tapi jadi operasinya jadi kali, ya. Nah, sekarang kita satukan, kita dekatkan bilangan dengan basis yang sama. 3 pangkat 6 di sini dibagi 3 pangkat 4. Boleh kan? Pindah ke sini. Ya, komutatif. Terus 5 pangkat 6 dibagi dengan 5 pangkat 4. 2 pangkat 4 dibagi 1, tidak ada temannya. Nah, sekarang kita selesaikan ini. Pembagian dengan basis yang sama. Jadi sama dengan 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 4. Itu 3 pangkat 6 min 4 kali 5 pangkat 6 bagi 5 pangkat 4. Ulangi 4 kali 2 pangkat 4. Berapa nih? 6 kurangi 4. 2. 5 juga pangkat 2 kali 2 pangkat 4. Selesai. Apakah ini bisa disederhanakan? Sudah, tidak bisa disederhanakan lagi. Kenapa? Iya, karena basisnya berbeda. Tidak sama ini. Tuh. Mudah-mudahan kalian bisa paham, ya. Masih ada lagi. Nomor 8, soal nomor 8. 36 Y pangkat 8 per 4 Y pangkat 2 kali Y pangkat 3. Nah, ada konstanta. Basisnya variabel dan ada konstanta. Kalau begini bagaimana? Kalian sederhanakan dulu. Konstantanya dibagi 36 dibagi 4 berapa? 9. Ya, 9. Lalu ini Y bisa dibagi dengan Y pangkat 8 dibagi dengan Y pangkat 2 menjadi Y pangkat. Pangkatnya diapain? Betul, dikurang. Jadi Y pangkat 6 kali Y pangkat 3. Ini perkalian. Pangkatnya diapain? Ditambah. Jadi 9 pangkat 9Y pangkat 6 tambah 3 yaitu 9. Bisa ya? Ya, oke. Ada lagi soal. Itu lagi 1/n pangkat 5 dibagi 1/n pangkat 2. Nah, ini bagaimana? Kalian jangan terkecoh dengan bilangan dengan basis pecahan seperti ini, ditambah dengan variabel juga. Nah, kita lihat saja basisnya mana ini. 1/n pangkat 5, 1/n, 1/n pangkat 2 juga 1/n. Yang sudah saja. Basisnya sama, tinggal begini. Ini operasinya apa? Pembagian, berarti pangkatnya dikurang. Jadi 1/n pangkat 5 min 2. Sudah saja selesai. Jadi 1/n pangkat 3. Lalu berdasarkan perpangkatan pada pecahan, bagaimana tadi rumus umum? Nah, 1 pangkat 3 per n pangkat 3. 1 pangkat 3 berapa? 1. 1 itu dipangkatkan berapapun hasilnya 1. Ya, 1 kali 1 kali 1, 1. Jadi hasilnya 1 per n pangkat 3. Gitu.
Ini ada 9 contoh soal, kalian pahami ya dengan baik. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Kalau ada kesulitan, ada yang kalian kurang jelas, bisa hubungi ibu melalui WA ya. Oh ya, tugas yang minggu kemarin ibu ucapkan terima kasih sudah masuk, walaupun ada beberapa orang yang masih belum masuk ya. Tapi dan ibu lihat dari hasil yang masuk ternyata tidak ada kesulitan yang kalian alami, kesulitan yang berarti ya. Mudah-mudahan ini juga kalian bisa paham, dan ibu akan memberikan lagi tugas ya. Boleh nanti kalian catat tugasnya ya, supaya kalian lebih paham. Kalian harus mengerjakan soal, karena matematik tanpa latihan itu tidak akan ada artinya ya. Masih di buku paket, kalian buka coba sekarang halaman 30. Di situ ada yang pertama, itu ada ayo tinjau kembali, ada ya, tinjau ulang nomor, kalian kerjakan nomor 1 dan 2 itu di atas. Lalu ada yang kedua, yang kedua itu ada latihan di bawahnya, latihan 1.3, nomor 1, 2, 3, dan 5. Lalu ada yang terakhir, satu soal halaman 31 nih, nomor 7 ada di bawah. Ini ibu kuiskan. Jadi ini wajib kalian setor. Kalau ini bagi siapa yang bisa nanti hari Kamis ya, pelajaran matematik itu hari Kamis, kalian kerjakan hari itu juga hari Kamis. Kalian bisa mengerjakannya lalu setor ke ibu, dan ternyata tepat hasilnya, kalian bisa mengerjakannya dengan baik, dengan tepat, maka ibu akan berikan hadiah, reward khusus. Nanti kita ketemu di sekolah ya. Ini yang nomor 7 halaman 31. Udah ya. Mudah-mudahan kalian bisa paham apa yang ibu paparkan hari ini. Demikian, terima kasih. Semoga kita semua tetap disehatkan. Jangan lupa kalian tetap lakukan protokol kesehatan. Yang pertama apa? Pakai masker setiap keluar rumah. Yang kedua, jaga jarak. Yang ketiga, hindari kerumunan ya, dan sering cuci tangan, memakai sabun atau hand sanitizer. Ya, semoga kita tetap disehatkan, bisa bertemu lagi minggu depan. Amin. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.